Hai awesome people, penanaman nilai iman dalam keluarga merupakan fondasi utama dalam pembentukan iman dan karakter anak. Keluarga menjadi lingkungan pertama tempat anak mengenal nilai-nilai iman secara konkret melalui relasi, keteladanan, dan kebiasaan hidup sehari-hari. Keberhasilan pendidikan karakter Kristus sangat ditentukan oleh keterlibatan aktif orang tua dalam kehidupan rohani keluarga. Hal pertama yang penting dalam penguatan penanaman nilai iman dalam keluarga adalah kesadaran orang tua akan panggilan rohaninya. Orang tua bukan hanya punya peran sebagai penyedia kebutuhan fisik dan pendidikan formal saja, tetapi juga sebagai pendidik iman yang utama. Orang tua diberi tanggung jawab oleh Tuhan untuk mendidik, mengajar, dan membentuk karakter anak-anaknya. Kesadaran akan panggilan ini menuntut orang tua untuk terlibat secara sadar dan konsisten dalam pembinaan iman anak. Pendidikan iman tidak cukup dilakukan melalui nasihat atau perintah, melainkan melalui keteladanan hidup yang nyata. Sikap orang tua dalam mengasihi, mengampuni, mengendalikan emosi, serta hidup dalam ketaatan kepada Tuhan menjadi sarana pembelajaran iman yang efektif bagi anak. Dengan demikian, orang tua perlu terus memperbaharui kehidupan rohaninya agar mampu menjalankan peran pendidikan iman secara bertanggung jawab. Menghidupkan kembali praktik ibadah keluarga. Ibadah keluarga adalah salah satu bentuk nyata upaya penanaman nilai iman Kristen yang berlangsung secara berkelanjutan di rumah. Namun, dalam realitas kehidupan modern, praktik ibadah keluarga seringkali terabaikan. Kurangnya pendampingan rohani dalam keluarga berdampak pada menurunnya perhatian anak terhadap nilai-nilai spiritual dan kehidupan iman. Menghidupkan kembali ibadah keluarga berarti menjadikan rumah sebagai ruang pembelajaran iman yang hidup. Ibadah keluarga dapat dilakukan secara sederhana, bisa melalui berdoa dan membaca firman Tuhan bersama. Dilanjutkan refleksi singkat yang relevan dengan pengalaman anak. Melalui ibadah keluarga, anak belajar bahwa iman Kristen bukan hanya dijalankan di gereja, tetapi dihidupi dalam keseharian. Praktik ini menolong anak membangun kedisiplinan rohani, kepekaan iman, serta relasi yang lebih dekat dengan Tuhan dan sesama anggota keluarga. Misi Allah dimulai dari keluarga ketika Allah memiliki misinya bagi dunia ini. Dia memulainya dengan membentuk keluarga Adam dan Hawa. Ketika Adam dan Hawa gagal menjalankan misi Allah, Dia memulai lagi misinya dengan memilih keluarga Nuh. Ketika keluarga Nuh juga gagal, Dia kembali memilih sebuah keluarga, yaitu keluarga Abraham. Tentang keluarga Abraham,
Tuhan berkata bahwa dan oleh semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Dalam Kejadian 12 ayat 3b. Melayani Tuhan bukan hanya tentang sekedar menjalankan tugas beribadah dan melayani Tuhan di gereja, tetapi tentang membentuk individu yang siap berkontribusi positif bagi dunia, dan tugas mulia itu dimulai dari menghidupi kebenaran firman Tuhan dari lingkungan terdekat kita, yaitu keluarga kita. Mari kita mulai speak up kebenaran kepada anak-anak dan seluruh anggota keluarga kita dari rumah kita masing-masing. Shalom Bapak Ibu, Saudara semuanya. Selamat datang di GBI Serayu. Kita akan dengarkan info gereja terkini terlebih dahulu. Info gereja sepekan. Telah meninggal dunia Ibu Tan Kui Kiau Senin 16 Februari. Kemudian Ibu Chandra Ningsih Rabu 18 Februari. Ada doa pagi online Selasa jam 5 pagi via Zoom GBI Asam 3, doa puasa setiap hari Jumat jam 11.30 melalui Zoom GBI Asam 3. Ada Encounter Night on-site GBI Asam 3 hari Jumat tanggal 27 Februari 2026 jam 7 malam. One City Youth hari Sabtu tanggal 28 Februari jam 17.30 di GPDI Tiberias Jalan Dr. Sutomo akan dilayani oleh Pendeta Hensan Edwardi. Ibadah Raya Minggu 1 Maret
disertai dengan perjamuan kudus, dilayani oleh Pendeta Daniel Yanuarusli jam 6.30, jam 9, jam 11, jam 5 sore, dan GBI Serayu digabung ke GBI Pusat Asam 3. Donor darah tanggal 1 Maret hari Minggu jam 8 sampai dengan jam 12 di lapangan SMP Atmaja Wacana. Champion gathering dan baptisan air angkatan saya pengikut Kristus angkatan 41 hari Minggu tanggal 19 April dan baptisan air hari Jumat tanggal 24 April jam 2 siang di Hotel Carlita. Update misi Asam 3 sudah mencapai 41,61%. Persembahan dan di GBI Serayu sudah dibagikan amplop, dan amplop yang putih itu untuk pembangunan gereja. Mari kita bangkit berdiri, kita akan membaca ayat Alkitab. 1, 2, 3. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Amin. Mari kita akan berdoa bersama. Saya undang Ibu Kanidah. Saudara-saudaraku, mari satukan hati untuk berdoa syafaat. Bapa di dalam surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk semua kebaikan-Mu. Kami berdoa buat Indonesia. Bapa, pulihkan Indonesia di bidang ekonomi, di bidang kesehatan, bahkan di segala bidang ya Tuhan. Berikan hikmat kepada Bapak Presiden Prabowo beserta jajaran menteri-menterinya, gubernur, wali kota, dan bupati untuk bekerja sama membangun dan memperbaiki fasilitas-fasilitas yang rusak karena banjir, longsor maupun tanah retak untuk diperbaiki supaya dapat dipergunakan kembali. Engkau jagai, Engkau lindungi, Engkau berkati Indonesia supaya aman, damai, sejahtera, terkendali. Terima kasih. Kami berdoa juga ya Bapak buat jemaat-jemaat Hombes GBI Astik Tegal, Hombes GBI Serayu, Sangrila Mejasem, dan Hongkong. Kiranya Engkau memberikan kesehatan, kekuatan, akal budi, pengetahuan dengan mengandalkan Roh Kudus untuk selalu mengucap syukur dalam segala keadaan, menjadi jemaat-jemaat yang takut akan Engkau, taat dan setia untuk melakukan firman-Mu. Kalaupun ada di antara mereka ya Bapak yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang kekurangan Tuhan Yesus cukupkan, bahkan yang mengalami kesusahan kami percaya Roh Kudus memberi penghiburan. Terima kasih Bapak. Ini tiba saatnya Bapak kami mau mempersembahkan tubuh, jiwa, roh untuk kemuliaan nama-Mu. Urapi yang melayani, urapi kami semua. Biarlah Engkau pimpin kebaktian sore hari ini dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu.
kita akan mendengarkan satu puisi dari Tante Mela. Biar. Shalom saudaraku, malam mengucap syukur pada petang ini kami boleh ada di sini karena kemurahan Allah. Memberikan tubuh yang sehat, memberikan sukacita. Puisi ini yang bertema, yang berjudul merah. Warna merah menghias kota, terpang-pang, indah di mana-mana, sebagai tanda Imlek telah tiba, yang kan memberi berkat pada umatnya. Semoga tahun baru ini membawa sejahtera, mencurahkan berkat berlimpah bagi kita, memberikan anugerah kesehatan dan sentosa. Bahkan banyak memberikan keberuntungan bagi kita semua. Semoga tahun baru memberikan perlindungan dari setiap bencana alam dan kecelakaan. Semoga tahun baru memberikan kekuatan dalam setiap menghadapi pencobaan. Makasih. Ya, Sinyen Kuaile Gong Si Facai, Bapak Ibu. Selamat tahun baru bagi yang merayakan. Gong Si Facai, selamat. Kalau Gong Si Facai itu doa untuk memperoleh kemakmuran, kekayaan. Berkat, banyak berkat kita ya Bapak Ibu. Mari kita bangkit berdiri, kita beli salam satu dengan yang lain, kita ucapkan syukur kepada Tuhan karena Dia yang layak terima pujian. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak di nama-Mu. Haleluya, soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya.
kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, suka, bersuka citalah, sekarang bersuka, bersuka, bersuka citalah. Beri kemuliaan buat Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan yang terus memegang janjinya. Terima kasih Tuhan. Jangan pernah ragukan kasih Tuhan atas hidup kita. Ku takkan pernah meragukan kasih-Mu kepadaku. Ku selalu ingat kebaikan-Mu dalam hidupku. Ku takkan pernah meninggalkan anugerah yang Kau berikan. Ku selalu setia mengiringmu seumur hidupku. Ku takkan pernah meragukan kasih-Mu kepadaku. Ku selalu ingat kebaikan-Mu dalam hidupku. Pernah meninggalkan anugerah yang Kau berikan. Ku selalu setia mengiringmu seumur hidupku. Kau Tuhan yang memegang janji-Mu, takkan pernah meninggalkanku sendiri dalam kesesakan. Kau Tuhan yang ada di sampingku saat badai, ku tahu Engkau selalu sertaku. Ku takkan pernah meragukan kasih-Mu kepadaku. Ku selalu ingat kebaikan-Mu dalam hidupku. Kan pernah meninggalkan anugerah yang Kau berikan. Ku selalu setia mengiringmu seumur hidupku. Kau Tuhan yang memegang janji-Mu, takkan pernah meninggalkanku sendiri dalam
kita sembah Dia. Haleluya. Kami tahu Engkau selalu beserta kami Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau yang selalu pegang janji-Mu Tuhan. Engkau yang selalu menyertai kami, menyertai setiap langkah kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau Tuhan yang memegang janji-Mu, takkan pernah meninggalkanku sendiri dalam kesesakan. Kau Tuhan yang ada di sampingku saat badai, ku tahu Engkau selalu sertaku. Mari kita bangkit berdiri saudara. Kau Tuhan yang ada di janji-Mu, takkan pernah meninggalkanku sendiri dalam kesesakan. Sampingku saat badai, Engkau selalu sertaku. Terima kasih Tuhan, saat badai Engkau selalu beserta kami. Itulah janji-Mu, yaitu Engkau Allah Immanuel. Engkau menyertai kami sepanjang hidup kami, bahkan sampai akhir zaman. Ya Tuhan, tolong mampukanlah kami untuk memahami setiap kehadiran Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami tidak lagi merasa panik, bingung, karena kami merasa sendirian dalam menghadapi pergumulan kami. Kami tahu melalui lagu ini ya Tuhan, Engkau setia, Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Sore malam hari ini kami ada di tempat ini, di rumah Tuhan ini. Kami memuji menyembah Tuhan dan kami percaya Tuhan hadir, Tuhan berkenan atas setiap pujian penyembahan kami. Dan kami akan dengar firman Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, Kau berfirman kepada kami, tunjukkanlah kehendak-Mu kepada kami untuk tidak hanya kami mengetahuinya, tapi kami mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih dan terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Puji Tuhan. Saudara sudah biar? Sudah ada puisi ya kan? Puisinya judulnya merah. Waduh. Jadi langsung biar, nah, kursinya merah juga. Ya, Bapak Ibu Saudara, Shalom. Senang bisa kembali bersama kita semuanya, Bapak Ibu di tempat ini yang setia kepada Tuhan. Masih dalam tema speak up ya, dan saya beri judul hari ini, bagaimana melakukan speak up yang efektif Bapak Ibu ya. Bagaimana melakukan speak up yang efektif. Dari lihat judulnya ini saja Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa ada speak up yang tidak efektif. Tujuan kita benar, tapi berakhir dengan apa? Pertengkaran, ya. Kita mau menegur anak, tapi dia tidak menerima dan akhirnya terjadi perselisihan antara orang tua dan anak. Kita mau menegur istri atau menegur suami, speak up Bapak Ibu, menyampaikan kebenaran, tetapi karena kita menyampaikannya tidak pas, dengan gaya yang tidak pas, dengan waktu yang tidak tepat, maka akhirnya bukan hal baik yang dicapai, tetapi malah hal tidak baik yang terjadi. Ya, karena itu kita belajar hari ini Bapak Ibu supaya kita bisa speak up dengan efektif. Next, kerangkanya hari ini
pendahuluan, belajar dari Mama Yokebed, belajar dari Ratu Esther. Dua hal ya, dua hal Bapak Ibu, kita mau belajar dari dua orang ini. Kemudian ada kisah nyata dan penutup. Ya, pendahuluan seringkali kita mengalami sudah bermaksud untuk menyuarakan kebenaran. Dan kita sudah melakukannya. Namun ternyata kita melihat hasilnya tidak sesuai harapan. Ya, kita berharap dengan speak up kita, dengan kebenaran yang kita sampaikan, yang kita tegur tersebut atau yang mendengar speak up kita, kebenaran yang kita sampaikan, kita harapkan bisa berubah, kita harapkan bisa bertobat, kita harapkan bisa ya kembali ke jalur yang benar. Tetapi ternyata terkadang, semoga tidak di sini, terkadang ada yang memberontak sehingga rumah bukannya tambah adem tapi malah panas ya, hot ya, hangat terjadi. Ya, kemudian mengapa seringkali hasil menyuarakan kebenaran itu tidak sesuai harapan? Karena kita belum melakukannya dengan efektif. Ya. Kita maunya setelah kita sampaikan itu ya suasana kembali baik, anak yang kita tegur atau orang yang kita tegur kembali ke jalur yang benar, kembali baik Bapak Ibu, tapi malah yang terjadi sebaliknya, dia memberontak. Nah, kita mau belajar supaya kita bisa membuat atau melakukan speak up yang efektif ya, speak up yang mengubah orang gitu. Jadi jangan asal jeplak ya, tapi yang baik. Nah, kita mau belajar dari dua orang. Yang pertama Mama Yokebed dan Ratu Esther. Yuk kita belajar yang pertama dari Mama Yokebed ya, yaitu apa yang kita pelajari dari dia, yaitu dia menyuarakan kebenaran kepada anak sejak dini. Sejak dini ya, menyuarakan kebenaran kepada anak mesti sejak dini. Kalau sejak 10 tahun, wah udah terlambat, udah keburu ada orang yang memberinya speak up. Ya kalau benar, kalau nggak benar kan dia sudah terlanjur jadi orang yang ya sesuai dengan apa yang dia terima. Gitu. Mindsetnya di sini sudah bukan kebenaran, mindsetnya di sini ya bohong kecil-kecilan boleh katanya gitu ya. Orang lain juga melakukan bohong kayak gitu. 10 tahun loh ya. Tetapi kalau kita belajar dari Mama Yokebed yang menyuarakan kebenaran kepada anak sejak dini, maka kita bisa mengarahkan dia dari awal. Yuk kita lihat Keluaran pasal 2 ayat 8 sampai 10. Sahut putri Fir'aun kepadanya, baiklah, lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Ya kita tahu bahwa ini kisah bagaimana waktu itu Musa lahir, dia punya kakak namanya siapa? Maryam ya. Dan Musa lahir pada saat yang tidak tepat sebenarnya, yaitu pada saat dimana ya bukan tidak tepat sih, saat dimana bangsa Mesir memberlakukan undang-undang bahwa kalau ada bayi Ibrani laki-laki, dia memerintahkan kepada tentara Mesir untuk membunuhnya. Jadi Musa lahir di saat terjadi pembantaian terhadap bayi laki-laki orang Israel Bapak Ibu. Dan dia dilahirkan, lalu ibunya berusaha menyembunyikan selama 3 bulan. Ketika Musa nangis ya, berusaha dong cepet-cepet kasih sumpel susu ya, atau apa yang bisa membuat diam gitu. Tapi lama-lama suaranya terdengar keras, sehingga dia mulai berpikir, memutar otak dengan suaminya, gimana ya caranya supaya anak ini tetap hidup. Nah terbersitlah ide brilian tapi agak gila gitu ya kan. Yuk kita bawa anak ini ke sungai, lalu kita dorong anak ini. Ya ada kayak ter gala-gala itu yang pokoknya ada embernya lah kira-kira begitu. Terus anak ini biar mengalir sesuai dengan aliran airnya. Di sana pas ada putri Fir'aun lagi mandi, pasti ketemu sama dia. Nah kita harapkan dia berbelas kasih, lalu dia bisa diangkat anak sama putri Fir'aun itu. Ini kan ide gila. Iya, kalau enggak gimana? Kalau enggak pengawal bunuh, ya mati kan? Ya tapi itulah ya hikmat Tuhan. Walaupun cukup ada risiko yang besar, tetapi dilakukan juga daripada tidak melakukan apa-apa sama sekali. Anak ini mati,
Karena lama-lama kedengeran suaranya keras banget, tentara yang di luar rumah seliwar-seliwer ya. Kalau terdengar suara bayi, wah ini bayinya siapa ini? Ya, langsung digedor rumahnya lalu bisa dibunuh. Daripada tidak melakukan apa-apa, lebih baik kita lakukan sesuatu. Gitu. Ya, itu pikiran mereka ya. Lalu diperintahkanlah kakaknya Musa untuk ngamati dari darat ya. Mengamati apa yang terjadi pada adiknya. Maka terjadilah seperti yang dipikirkan oleh kedua orang tua Musa ini. Ya, kita lihat ayat 9. Maka berkatalah putri Fir'aun kepada ibu itu. Oh, ini sudah terjadi ya. Intinya sudah ketemu, bayi itu sudah ketemu sama putri Fir'aun. Lalu putri Fir'aun lihat, wah bayinya elok, bayinya cakep, ganteng. Sayang kalau dibunuh. Nah, ini pasti bayi orang Ibrani. Nah, disitulah Maryam memberanikan diri ya kan, untuk mendekat kepada putri Fir'aun, mengajukan jasa. Kalau mau putri Fir'aun, saya panggilkan inang pengasuh. Ya, putri Fir'aun senang kan? Senang. Lalu iya boleh, panggilkan inang pengasuh. Ya, itu kan sesuai dengan skenario awal, sesuai dengan rencana awal. Nanti begini, nanti panggil mama. Terus setelah itu dia pulang, dia panggil Mama Yokebed ya. Kemudian Mama Yokebed datang kepada putri Fir'aun, ayat 8 terjadi. Ya, baiklah, lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu kan. Manggil bayi, manggil mamahnya ya, Mama Yokebed. Ayat 9-nya, Mama Yokebed ceritanya sudah ketemu dengan mamahnya Musa. Lalu putri Fir'aun berkata, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Wow, saudara, jadilah sesuai rencana itu. Mama Yokebed dapat 2 keuntungan. Keuntungannya apa? Yang pertama, bisa menyusui anaknya sendiri. Ya, anaknya sendiri wajar tidak disusui? Ya wajar. Yang kedua, dapat cuan, dapat upah. Bayangkan coba Bapak Ibu, ya ibu-ibu nyusuin anaknya sendiri dibayar loh, bukan oleh suaminya, oleh orang lain. Ya, pasti bayarannya mahal ya, karena yang meminta tolong kan putri Fir'aun, bukan orang biasa. Ini jadi pangeran ini anaknya ini, jadi keuntungannya double Bapak Ibu. Nah, kita menuju terus. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Mengambil bayi itu dan menyusuinya. Jadi mengambil ya. Jadi tadinya mungkin ada di gendongannya putri Fir'aun, terus diambil. Sekarang ada di gendongannya dia. Ya. Terus dibawa pulang. Jadi dibawa pulang dulu. Nah, disitulah kesempatan Mama Yokebed untuk mengajar, mendidik Musa dari bayi. Nah, ini tambahan yang warna biru ini adalah catatan tambahan ada di Alkitab. Mulai dari sinilah Mama Yokebed menyuarakan kebenaran kepada Musa. Sejak kapan? Sejak Musa masih bayi. Ya, sejak Musa lahir kan dipelihara nih 3 bulan. Sampai pada akhirnya dialirkan ke Sungai Nil itu. Sungai Nil benar ya Pak? Sungai Nil ya. Dialirkan ke Sungai Nil itu usianya 3 bulan. Nah, terus tidak berapa waktu lama lagi diambil untuk disusui, ya kan? Nah, baru nanti ayat 10-nya ketika anak itu telah besar. Jadi dibawa pulang, disusui, dididik dengan cara yang firmankan oleh Tuhan. Jadi bukan dididik pada cara-cara Mesir. Kalau cara-cara Mesir perdukunannya kuat. Lihat tuh bagaimana waktu Musa menghadap Fir'aun, ada dukun-dukun Mesir yang bisa melakukan hal yang sama ya. Ketika dilempar tongkatnya Musa, jadi ular ya, tapi dukun Mesir melakukan hal yang sama bisa. Jadi rupanya perdukunan Mesir itu sangat kuat, bisa meniru apa yang dilakukan oleh Tuhan, tapi tetap kalah mereka. Ya, jadi
perdukunan Mesir itu sampai ke istana Firaun tuh ada. Dan Musa untungnya sejak dia masih bayi, dia tidak dididik dalam filsafat orang Mesir, tapi dididik oleh mamahnya sendiri dengan filsafat Taurat Tuhan. Ya, sejak itulah Musa dalam dirinya dia, aku orang Ibrani, Allahku Allah Yahweh. Itu ada di dalam hatinya dia, pikirannya, hatinya, dia tuh menerima itu karena dididik oleh mamahnya sendiri. Mulai dari saat itu ketika dia pulang bawa Musa usia 3 bulan dari istana Mesir untuk disusui, sejak saat itu dia suarakan kebenaran, dia speak up kepada Musa kecil sampai Musa besar. Ya, ayat 10-nya, ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Fir'aun yang mengangkat menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya karena aku telah menariknya dari air. Memang tidak disebutkan di sini usia Musa saat dikembalikan ke istana Mesir, tidak disebutkan. Tetapi para penafsir Alkitab sepakat bahwa anak ini yang ditulis di dalam Alkitab telah besar, usianya itu sudah lepas susu. Berarti usia berapa itu kira-kira? Ya, 6 bulan. Ada yang 2 tahun masih nyusu, ada yang masih 2 tahun masih nyusu ada. Jadi antara usia-usia balita gitulah di bawah 5 tahun. Nah, kata ahli psikologi, usia di bawah 5 tahun adalah usia emas, Bapak Ibu. Jadi jangan anggap remeh anak kecil. Ya, anak kecil yang dididik dalam firman Tuhan itu akan berdampak pada masa dewasanya, dia menjadi orang yang takut akan Tuhan. Jadi anggap serius kalau anak-anak kita nih walaupun dia usianya masih di bawah 5 tahun atau cucu ya, Bapak Ibu nih usianya sudah punya cucu, jangan anggap remeh kalau mereka disuruh baca Alkitab, mungkin belum bisa baca, suruh saat teduh atau suruh ibadah, ikut abi, terus malas-malas, jangan anggap sepele itu, anggap itu persoalan serius, ya, jangan dibiarkan, harus speak up dengan mereka dengan ada ketegasan, ya. Banyak orang tua begini, dia masih kecil, nanti kalau udah besar juga mau sendiri. No, tidak saudara-saudara. Kalau dia masih kecil nggak mau, besarnya pasti lebih nggak mau lagi. Tawaran dunia nih HP ya, itu lebih menarik daripada usaha-usaha rohani, ya, ke gereja, baca firman, saat teduh dan sebagainya. Ya, kemudian dia dibawa kepada putri Fir'aun dan sejak itu dia hidup di istana Mesir. Apakah orang tuanya masih mendampingi? Mungkin masih. Karena putri Fir'aun mungkin tidak bisa sepenuhnya untuk merawat, mendampingi anak seusia itu. Mungkin masih, tetapi lingkungannya sudah istana Mesir, Bapak Ibu. Tetap Musa dididik oleh mamanya tentang hikmat Taurat Tuhan. Kamu orang Ibrani loh, kamu anak Tuhan loh, kamu Tuhanmu itu Yahweh loh, bukan patung itu loh, bukan. Jadi kamu jangan sembah itu. Orang-orang lain, teman-teman kamu pada nyembah, kamu jangan. Nah gitu kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Musa mendengarkan omongan ibunya. Akibatnya Musa tumbuh menjadi pribadi yang memiliki prinsip iman yang kuat. Ya. Hal ini nampak dalam isi kitab Keluaran pasal 2 ayat 11 sampai 12. Pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Ya kan? Alkitab, Taurat, kitab Keluaran ini yang nulis siapa? Yang nulis Musa sendiri. Ya, yang nulis Musa sendiri. Tapi setelah Musa dewasa dan dia tulis di situ, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya. Dia melihat tuh orang yang sedang kerja paksa di luar.
orang yang pada ngangkati batu bata dengan tidak diberi makan yang selayaknya. Terus ada pengawas-pengawas bangunan yang dengan keras ya suaranya, angkat ini, jangan malas, ayo jangan tiduran, bangun, waktu istirahat sudah lewat. Terus dia pegang pecutnya, trot, udah ya. Itu membuat hati Musa menjadi sakit ketika ada saudaranya, ada orang Israel yang kerja paksa itu disabet, saudara. Lalu dilihatnya seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ada suatu peristiwa di mana orang Mesir memukul orang Ibrani. Hati Musa menjadi jengkel terhadap orang Mesir yang memukul orang Ibrani itu. Terus ayat 12-nya, ia menoleh ke sana sini, dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Rupanya hati Musa begitu sangat jengkelnya sampai dia dengan sekuat tenaga memukul orang Mesir itu. Berarti mandor ya, tentara ya, yang ditugaskan untuk menjaga para tukang bangunan dari Israel itu, saudara. Nah, tenaganya kelebihan sehingga mungkin terkena organ tubuh yang vital sehingga membuat dia langsung mati, saudara. Mandor Mesir yang dipukul Musa itu, dia lihat ke sana ke sini nggak ada orang, ternyata ada orang ya. Belakangan ternyata ketahuan ada orang. Siapa yang melihat? Bukan pihak Mesir, yang melihat adalah pihak orang Israel sendiri, yaitu orang yang sebenarnya dibela oleh Musa. Ya. Tetapi Musa kelebihan tenaga sehingga orang Mesir itu mati dan mayatnya disembunyikan di dalam pasir. Ya, ada pasir-pasir, terus dia gali pasir, ditumpuki pasir lagi sehingga enggak kelihatan, tapi toh ternyata ketahuan juga. Akibatnya Musa pergi lari ke tanah Midian. 40 tahun waktu itu usianya. Terus dia pergi ke tanah Midian 40 tahun juga. Di usia 80 tahun kembali ke Mesir karena Fir'aun yang saat Musa melakukan tindakan pembunuhan itu sudah mati. Ya. Jadi dia sudah tidak dikejar-kejar lagi, udah enggak jadi buronan, udah lupa lah ya orang-orang Mesir, sehingga dia balik lagi untuk menghadap Mesir, minta izin ya bangsa Israel untuk keluar dari Mesir. Tapi memang prosesnya sangat rumit, prosesnya sangat banyak ya, sampai ada 10 tulah segala macam. Kemudian Ibrani pasal 11 ayat 24 sampai 26. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Fir'aun. Dia menolak disebut anak putri Fir'aun, saudara. 25, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Maksudnya upah kerajaan kekal itu jauh lebih baik menurut Musa daripada kesenangan dunia yang bersifat sementara. Ini nih, akibat penanaman iman Mama Yokebed kepada Musa sejak Musa bayi, maka membentuk karakter Musa, membentuk iman Musa yang kuat sehingga ia menolak disebut anak putri Fir'aun. Padahal kalau dia mau disebut sebagai anak putri Fir'aun, enak enggak hidupnya di dunia ini? Enak. Hidup di lingkungan istana, disebut bangsawan. Ya. Wah, enak, saudara. Kekayaan apa itu? Raja Bolkiah Brunei.
itu sampai bukan hanya 7 turunan saudara, 21 turunan mungkin tidak habis saudara. Terus Raja Salman saudara, bayangkan orang di seluruh dunia wisata ke sana tiap tahun jutaan orang, ya luar biasa. Anaknya, ahli warisnya, itu raja-raja di dunia ya. Tapi apakah uang yang mereka punya saat ini kalau mereka mati mereka bawa? Tidak. Ya, ada putra Raja Arab Saudi yang sampai hari ini koma berapa tahun itu? 15 tahun kalau nggak salah. Koma. Uangnya banyak, tapi nggak bisa menikmati. Koma, hidupnya hanya dari alat. Belum titik, tapi titik komanya itu 15 tahun, coba bayangkan saudara. Dengar-dengar karena kecelakaan, dan ya saya percaya dokter-dokter hebat-hebat di dunia sudah datang ke situ. Tapi ya tidak bisa memberi kehidupan. Ya hanya bergantung pada alat. Ini loh, orang-orang yang hidup mewah, hidup kaya, keturunan-keturunan raja di dunia ini hebat-hebat banget, hidupnya enak-enak banget saudara-saudara. Ya, beli rumah, ya tinggal bayar lunas saudara. Ya, kalau kita kan beli rumah, aduh nyicilnya 20 tahun. Ya, itu orang kaya banget, orang-orang kaya. Ya, tapi Musa nggak mau. Musa nggak mau disebut sebagai anak putri Fir'aun. Artinya Musa nggak mau jadi hidup enak. Karena Musa tahu hidup enak di dunia ini, kalau hidup tidak percaya sama Tuhan, ya enaknya hanya sebatas 70 kalau kuat 80 tahun. Musa maunya enaknya terus, kekal. Oh, harus punya iman dengan Yahweh. Itu kata mama saya. Waktu saya masih kecil dibilangin sama mama saya kayak gitu. Nah saudara-saudara, imannya kuat. Kenapa? Karena speak up-nya Mama Yokebed dari Musa bayi, dari Musa kecil. Ya mungkin Bapak Ibu berkata, ya aku udah gak punya anak bayi lagi. Gimana dong? Ya enggak apa-apa. Bapak Ibu anaknya umurnya berapa saat ini? Tebus hal-hal yang kemarin belum disampaikan, sampaikan. Ya, sampaikan. Tidak ada kata terlambat, amin. Buat firman Tuhan diberitakan kepada anak-anak kita. Ya, kalau Cimelan berarti ponakan-ponakan ya Ci. Ponakan-ponakan udah besar-besar ya Ci. Ya, terus Ci sampaikan kebenaran kepada ponakan-ponakan, cucu-cucu. Ya, udah terlambat gak apa-apa. Sekarang mulai sampaikan kebenaran kepada mereka sampai iman mereka kuat kayak imannya Musa loh. Ini Mama Yokebed ini mama yang berhasil menurut saya. Di tengah situasi keamanan sedemikian rupa yang tidak menguntungkan, tapi anaknya bisa pegang iman begitu kuat. Sampai dia harus melarikan diri menghindari kejaran tentara-tentara Mesir yang akan menangkapnya. Kalau tertangkap, ini pangeran yang murtad ini, ya menurut mereka. Ini pangeran yang berkhianat ini, harus dimasukkan dalam penjara. Gitu. Musa harus lari 40 tahun. Musa harus hidup di luar istana. Di mana waktu di istana dia enak, tapi dicoba pelarian, saudara, enak gak sih? Nggak enak, dia jadi pelarian, jadi buronan. Ya, dia di padang gurun Midian, saudara-saudara. Ya walaupun karena itu dia dapat istri, dapat anak, yaitu bagian dari penghiburan Tuhan. Karena ada orang-orang yang setia seperti Musa. Tapi saudara-saudara, banyak sekali hal yang dia hadapi, kesukaran-kesukaran di padang gurun yang sangat berbeda pada saat dia ada di Mesir, di istana Mesir. Dayang-dayang itu siap saudara-saudara untuk apa? Ya melakukan banyak hal yang bisa membantunya. Cuci bajunya mungkin, cuci sepatunya mungkin, nyetrika bajunya mungkin, ngambilin makan mungkin. Jadi Musa nggak perlu ya repot-repot harus kerja untuk makan. Pokoknya semua sudah ada di istana. Tapi semua itu dia tinggalkan. Dia nggak mau disebut
putri Fir'aun. Dia nggak mau disebut pangeran. Nggak mau, saudara. Dia menganggap bahwa kesengsaraan ini karena saya mengikut Kristus, mengikut Yahweh, ya. Dan akibatnya saya akan dapat upah yang lebih besar. Itulah Musa. Kenapa Musa sukses dijadikan orang yang imannya kuat? Karena dia diberi didikan, karena mamahnya memberi speak up, menyampaikan kebenaran kepadanya sejak dini. Amin, haleluya. Kemudian yang kedua, saudara, kita belajar dari Ratu Ester. Menyuarakan kebenaran pada waktu yang tepat dan dengan berhikmat. Ya, Ester menyuarakan kebenaran pada waktu yang tepat dan dengan berhikmat. Yuk kita baca Ester pasal 7 ayat 3 sampai 4. Maka jawab Ester, sang ratu, jikalau hamba mendapat kasih raja dan jikalau baik pada pemandangan raja, karuniakanlah kiranya kepada hamba nyawa hamba atas permintaan hamba dan bangsa hamba atas keinginan hamba. Karena kami, hamba serta bangsa hamba telah terjual untuk dipunahkan, dibunuh dan dibinasakan. Jikalau seandainya kami hanya dijual sebagai budak laki-laki dan perempuan, niscaya hamba akan berdiam diri, tetapi malapetaka ini tiada taranya di antara bencana. Ini bukan Esternya ya. Esternya pegang laptop. Ini orang zaman sekarang ini. Ya, Ester, saudara-saudara. Dikatakan ditulis di sini ayat 3, maka jawab Ester. Ester itu siapa? Sang ratu. Raja Ahasiweros tadinya memang punya ratu namanya Wasti. Tapi Ratu Wasti itu dalam sebuah undangan raja, dia menolak, gak mau datang. Akibatnya raja menjadi marah. Dia kumpulkan para pembesar-pembesar, nih saudara-saudara, saya lagi jengkel nih sama istri saya. Kenapa? Saya ngundang dia dalam sebuah pesta, tapi kok dia gak mau datang. Menurut saudara-saudara bagaimana? Apa yang harus saya lakukan kepada istri saya? Nah itu ya, kira-kira percakapannya seperti itu. Maka pembesar-pembesar mengatakan, ini presiden buruk. Kalau seandainya raja tidak mengambil tindakan yang tegas kepada Ratu Wasti, dikhawatirkan para istri di seluruh negeri ini akan tidak tunduk kepada suaminya. Jadi pecat saja itu. Jadi seperti itu saudara, akhirnya dipecat jadi ratu. Ya mungkin ada masalah lah yang tidak tertulis dalam Alkitab di antara mereka, saudara. Nah pada akhirnya Raja Ahasiweros ini seorang diri, ya laki-laki biasa bersama istrinya, dia seorang diri jadi tingak-tinguk sendiri. Akhirnya dia ngomong lagi, ini gimana nih saya sendiri. Nah maka dibuatlah pengumuman akan diadakan sebuah kontes, ya, semacam pemilihan ratu, ya. Nah Mordekai itu orang Israel yang berada di negeri. Raja Ahasiweros mendengar itu dan dia tahu bahwa ponakannya yang bernama Ester ini cantik, ya. Maka dia ngomong sama Ester untuk mengikuti kontes ini supaya menjadi ratu. Maka singkat cerita, Ester ikut dan wah haleluya puji Tuhannya, Ester lah yang terpilih di antara sekian banyak kontestan lain yang mendaftar menjadi ratu. Ya, berarti kan ratunya yang terpilih cuma satu kan, yaitu Ratu Ester. Tetapi Bapak Ibu, Mordekai ini ya orang yang mendidik Ester sejak kecil, memberikan banyak nasihat kepada Ester. Walaupun kamu jadi ratu tetap rendah hati, hormati suamimu. Ya, maka kalau kita baca sepanjang kitab Ester, tutur katanya Ester kepada Raja Ahasiweros yang sudah jadi suaminya,
itu sopan. Tutur katanya sopan, ya. Dia tidak mentang-mentang nyong kan wis dadi ratu. Nah, enggak, saudara-saudara. Jadi aku bebas dong ngomongnya. Enggak. Dia, saudara, tetap sopan kepada siapa saja, termasuk kepada raja yang udah jadi suaminya. Coba perhatikan kata-kata di ayat 3 ini. Ya raja, jikalau hamba. Coba. Dia menyebut dirinya hamba. Ini speak up. Speak up-nya Esther yang disampaikannya dengan rendah hati di hadapan raja. Ya raja, jikalau hamba mendapat kasih raja dan jikalau baik pada pemandangan raja, karuniakanlah kiranya kepada hamba, nyawa hamba atas permintaan hamba dan bangsa hamba atas keinginan hamba. Ini kata-kata yang menyentuh hati. Walaupun Raja Ahasiweros sudah menjadi suaminya, tetapi mendengar kata-kata yang menyentuh ini, suami mana yang tidak tersentuh, saudara? Betul-betul sopan ini istri saya. Betul-betul rendah hati ini istri saya. Walaupun dia sudah jadi ratu. Yang namanya ratu kan orang nomor 1 kan, wanita nomor 1 kan di seluruh negeri. Ya kalau istri wali kota itu ibu PKK, ketua ibu PKK, ya kan? Nah ini ketua ibu PKK nih di negerinya Ahasiweros. Ya tutur katanya masih dijaga, tutur katanya masih sopan, termasuk kepada suaminya. Ya, sup. Kelingan orang. Ada temen istrinya manggilnya sup. Ini manggilnya menyebut dirinya hamba. Jikalau hamba berkenan. Nanti Bu Christine enggak usah lah yang ngomong sama Pak Handoyo jikalau hamba. Jangan. Tapi ambil yang apa ya, yang di sini, yang esensi di sini yaitu apa? Sopan, hormat, menghargai. Ini pada saat Ratu Esther ini ngomong begini saudara, tahu enggak? Sudah ada undang-undang yang menyatakan bahwa bangsa Israel itu sedang mau ditangkap satu-satu untuk dibunuh atas rancangannya Haman. Haman itu Perdana Menteri, orang kepercayaannya Raja Ahasiweros. Bahkan Haman sudah menyediakan tiang gantungan di alun-alun kota untuk gantung si Mordekai. Ada apa gerangan kok Haman begitu sangat jengkel dengan Mordekai? Sampai akhirnya dia jengkel sama satu orang, dia mau bunuh satu bangsa coba. Mau ada genosida. Genosida itu apa? Pembantaian atau pembunuhan terhadap satu suku atau satu bangsa. Ini orang Israel mau dibunuh. Ya. Tapi oleh karena speak up-nya Ratu Esther yang sopan, menghargai orang, ya, sangat rendah hati, itu bisa menghilangkan undang-undang itu. Bahkan Haman yang membuat tiang gantungan, dia digantung di tiang gantungan yang dibuat sendiri. Dalam peribahasa bahasa Indonesia namanya senjata makan tuan. Pernah terjadi saudara sejarah ini, senjata makan tuan. Dia persiapkan tiang gantungan untuk Mordekai, tapi ternyata buat dia sendiri. Nah, Haman kenapa marah sih sama Mordekai? Karena ya Mordekai kan percaya sama Yahweh, Tuhan Allah. Itu orang Israel, percaya sama Tuhan Allah. Tetapi Mordekai setiap kali lewat itu orang-orang semuanya pada bungkuk. Dan Mordekai sangat menikmati itu, saudara. Disanjung-sanjung orang dia sangat menikmati.
Tapi di antara orang-orang yang pada bungkuk itu, ada satu yang tetap berdiri kayak gini. Siapa? Mordekai nggak mau bungkuk. Karena Mordekai percaya sama Allah Yahweh. Mordekai nggak mau bungkuk pada manusia, nggak mau sujud sama manusia. Nah, Haman marah, kurang ajar ke wong ke. Liane pada bungkuk ngasih hormat sama saya kok, ki ora gelem dewek. Siapa sih ki? Mordekai, saudara. Wong di gue, wong Israel, saudara. Akhirnya dia jengkel, kok deleng nabae. Tak gawe tiang gantung ke bocah ke. Ya, tapi bukan hanya dia, seluruh negeri, sukunya dia, bangsanya dia, tak gantung kabeh. Wah, saudara. Esther, saudara, dikasih tahu sama Haman, nih, ada kejadian kayak gini. Ya. Esther kemudian bertindak. Esther udah jadi ratu, dia bertindak. Dia speak up, dia sampaikan kebenaran kepada raja, saudara. Tetapi dia sampaikan kebenaran itu dengan rasa hormat, dengan berhikmat, dengan rendah hati, dengan sopan. Nah, barangkali ini yang menjadi penyebab kenapa speak up yang dilakukan oleh banyak orang dalam keluarganya tidak berhasil secara baik. Kenapa? Karena cara penyampaiannya dengan marah-marah barangkali si papa ini. Apalagi dengan pukulan. Ya. Apalagi dengan disertai kata-kata kasar. Nah itu speak up yang disampaikan dengan cara seperti itu enggak akan sukses, saudara. Tetapi kita belajar dari Ratu Esther ini. Wow, saudara ya. Dia menyebut dirinya hamba. Sopan ngomongnya sama suaminya. Bahkan suaminya sampai tersentuhnya ngomong gini, istriku, ngomong, minta apa? Kalau kamu mau minta setengah dari kerajaanku pun aku kasih. Coba bayangkan, laki-laki, saudara, kalau sudah hatinya disentuh seperti itu, dompetnya dikeluarin semua, saudara. Betul enggak Bu Christine? Dompetnya dikeluarin semua, dikasihkan semua. Ya, enggak ada duit laki-laki yang disembunyikan di kaos kaki. Iya, ya. Ya itu, saudara, disentuh hatinya, ya. Dan akhirnya luar biasa. Terjadilah apa? Orang Israel enggak jadi dibunuh. Mereka selamat semua. Malah Haman, ya, si perancang pembunuhan genosida ini, malah dia yang digantung di tiang gantungan yang dia buat sendiri, saudara. Jadi benar-benar nih lidah ini ya sangat berpengaruh. Yuk terakhir penutup Yakobus pasal 3 ayat 5 sampai 6. Yakobus 3 ayat 5 sampai 6. Yuk baca sama-sama 2-3. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Yakobus memperingatkan kepada kita untuk menjaga lidah. Ya, ketika menyuarakan kebenaran kan pakai lidah. Tapi kata-kata yang keluar mesti kata-kata yang positif, kata-kata yang sopan, kata-kata yang beretika, dan disampaikan pada waktu yang tepat. Ya, sebab waktu yang tidak tepat akan mempengaruhi hasil. Bocah nembe teka, dok, urung adus, urung apa, wis diganyami. Ya ngamuk. Ya. Jadi tidak sesuai dengan harapan. Nah, engkau ngerti amuk, akhirnya papai atau mamai melu-melu jengkel, ki bocah domongi ke ngamuk. Nah gitu, karena apa? Si mama atau si papa menyampaikan pada waktu yang tidak tepat. Biarkan dia mungkin
mandi dulu, makan dulu. Nah, sudah lagi santai duduk baru nih papa mama mau bicara. Kayak gitu. Ya. Jadi lidah itu kayak apa? Kayak api. Api walaupun kecil, tapi kalau dibiarkan bisa membakar hutan bahkan. Membakar rumah. Dan membakar apa saja yang bisa terbakar. Ya. Mari saudara-saudara, speak up yang benar supaya efektif. Speak up enggak benar, tidak efektif. Ya, speak up yang benar dengan sopan, dengan kata-kata yang baik, beretika, lalu rendah hati, saudara-saudara, itu akan membawa dampak baik. Dan satu lagi, terhadap anak, speak up sejak dini. Bukan sudah gede baru di speak up, sejak dini. Ya, nanti dia akan dewasanya akan mengikuti apa yang di speak up-kan oleh papa mamanya pada waktu dia mendengar yang sejak dini itu. Bahkan dari sejak dalam kandungan, sejak ngomong. Ketika papa mamanya baca Alkitab yang kenceng supaya dengar. Ya, diajak apalagi memuji Tuhan ya, dan sebagainya. Baik, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu. Ku setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Sekali lagi, Engkaulah Tuhan, mari bangkit berdiri. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang Kau sampaikan kepada kami ya Tuhan. Kami belajar ya Tuhan untuk berspeak up secara efektif ya Tuhan, yaitu menanamkan kebenaran kepada anak-anak kami dimulai dari rumah sejak dini ya Tuhan, sejak bayi ya Tuhan. Oh Tuhan, kalau saat ini anak-anak kami sudah besar dalam usia masing-masing mereka, kami percaya ya Tuhan, tidak ada yang terlambat. Kami mulai sekarang ya Tuhan memberi kebenaran, menyampaikan kebenaran, berspeak up kepada mereka ya Tuhan. Tentu dengan cara yang baik kepada mereka, tidak menyakitkan hati mereka ya Tuhan. Dan dengan hikmat Tuhan kami akan sampaikan, dengan tuntunan Roh Kudus kami akan sampaikan kepada mereka. Hari ini kami belajar Tuhan dari Mama Yokebed dan Ratu Esther ya Tuhan, di mana mereka sudah melakukan speak up ya Tuhan kepada keluarganya. Oh bahkan sampai berdampak sampai ke seluruh Mesir bahkan ya Bapa, sampai ke kerajaan di negeri Ahasiweros ya Tuhan. Oh Tuhan Yesus,
mereka sudah berhasil menyampaikan speak up-nya karena mereka melakukannya dengan baik. Kami mau belajar dari mereka ya Tuhan, sehingga speak up yang kami sampaikan tidak disalah mengerti oleh mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaat Serayu, berkati Pak Handoyo dan Bu Christine, berkati seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang ada ya Bapa di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh berdaulat atas hidupku, ku berserah. Kami telah diberkati dengan firman Tuhan malam hari ini yang mengajarkan kami untuk kami boleh speak up ya Tuhan kepada keluarga kami. Engkau memberkati Pak Bambang Wijanarko Tuhan, pelayanannya, setiap apa yang hamba-Mu lakukan dibuatnya menjadi berhasil ya Bapa. Berkat-Mu melimpah juga atas keluarganya ya Bapa, istri dan anak-anaknya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih buat Pak Bambang Wijanarko. Bapak Ibu diberkati oleh firman Tuhan, amin. Ya, sebuah perenungan yang luar biasa yang menunjukkan bahwa betapa speak up itu penting, saudara. Sebab apa? Dari seorang Musa, maka kemudian bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ya. Terus kemudian yang kedua, speak up penting kenapa? Dari seorang Esther, maka seluruh Israel tidak jadi digantung, dibunuh. Tadi ketika firman disampaikan saya merenung, wah memang luar biasa. Nah, untuk speak up Bapak Ibu, kita membutuhkan yang namanya hikmat Tuhan. Coba katakan hikmat Tuhan. Itu ya, Ibu Yokebed itu enggak tahu dapat hikmat Tuhan. Karena tempat untuk menaruh bayinya Musa itu, kalau Bapak Ibu lihat, terbuat dari papirus. Ya. Nah, saya pernah datang ke tempat pembuatan papirus. Jadi Alkitab kan ditulis pakai papirus juga, Bapak Ibu Saudara, itu dijadikan kertas. Kayak sebetulnya kayak ilalang gitu, terus kemudian dikocok, di press, itu nanti jadi kayak kertas. Dan dia anti air. Ya. Nah, ternyata hebatnya lagi adalah buaya enggak suka sama papirus. Nah, bukan berarti buaya enggak bisa nyaplok itu, tapi dikatakan papirus itu karena enteng, jadi ketika mengapung dia enggak terlalu membuat riak air, sehingga tidak buaya-buaya yang di bawah tuh enggak yang pengen untuk nyaplok gitu Bapak Ibu. Ya memang mau bagaimana juga itu Tuhan melindungi, pasti melindungi Musa, tapi paling enggak sampai pakai papirus saja terus dilapisi dengan apa lagi ada Bapak Ibu nanti baca. Ya, itu saya kira satu hikmat yang luar biasa. Lalu kemudian Esther juga tadi dikatakan omongannya padahal sudah ratu ya, omongannya tapi masih hormat kepada sang suami. Luar biasa ya, ibu-ibu boleh belajar ya. Ya. Terima kasih Pak Bambang, ini firman yang luar biasa mengingatkan ibu-ibu untuk Pak Wawan, amin ya, amin Pak Wawan. Enggak. Luar biasanya lagi kalau Bapak Ibu baca ya Esther, itu siapa sih Haman? Itu Haman bukan orang biasa loh. Sampai dia bisa makan satu hidangan sama raja itu berarti kan tingkatnya udah tinggi. Waktu Esther ngomong yang mau bunuh siapa? Esther ngomong Haman.
Raja bingung, raja keluar. Dia minum anggur, dia keluar karena dia bingung karena oh ternyata yang mau bunuh adalah orang kepercayaannya atau orang yang bukan orang biasa karena Haman itu apa saudara? Bisa makan sama raja berarti kan jabatannya udah tinggi. Tapi Tuhan pakai cara lain. Si Haman ketakutan ngerempoh-ngerempoh ke ratu. Biasa ratu tidur dikatakan berbaring di situ, Haman ngerempoh-ngerempoh. Rajanya masuk, rajanya ngomong, kamu malah mau menggagahi istriku. Disitulah raja mengeluarkan titahnya dan luar biasa Tuhan bela dari yang harusnya orang Israel yang digantung menjadi Haman sendiri malah yang digantung sama keluarganya loh. Ya, sama keluarganya ya kalau nggak salah Pak. Sama keluarganya. Saudara, mari kita mau speak up. Anak jauh nggak apa-apa. Ya, saya nggak tahu kok WW masih hubungan dengan anak. Coba ada WA. Coba kita masih tadi Pak Bambang sampaikan tidak ada kata terlambat. Ya, anak jauh coba di WA. Anak saya juga satu jauh. Sama kayak anaknya Pak Wawan, nggak apa-apa. Bukan Nida, cucu ya ada cucu ya Bu? Cucu. Kalau Pak Satari, ponakan. Hah? Buyut Pak? Ya, tapi yang saat ini bareng ponakan ya? Ya, kemarin dibeliin tas saya lihat luar biasa. Speak up juga Pak, ya. Baik Bapak Ibu Saudara, minggu depan kita akan bergabung di Asem 3 karena minggu pertama ya GBI Menjasem juga bergabung di Asem 3, kita sama-sama bergabung. Nah tanggal 1 Maret, donor darah tadi tanggal berapa? Oh ya 1 Maret, Bapak Ibu yang mau donor silahkan, diharapkan untuk tidak minum obat karena kemarin banyak yang tertolak. Termasuk saya tertolak, kurang sedikit Pak, jadi harusnya berapa, saya kurang 0, sekian, itu karena katanya kurang makan daun-daunan. Ya, jadi habis ini saya mau ke rumah makan Padang, itu kan banyak daun-daunan itu rumah makan Padang. Enggak ya, jadi katanya lebih banyak makan daun-daunan supaya darahnya, saya baru kali kemarin ditolak ya. Nah kalau yang Bapak Ibu mau donor silahkan datang, Buhar kalau bisa, atau kalau udah nggak bisa ya nggak usah. Oh ya, daun pepaya, oh pahit ya itu ya, iya. Oke, jadi tapi yang nggak bisa ya nggak apa-apa. Nah kenapa? Karena PMI itu biasanya kekurangan darah kalau pas puasa. Karena puasa banyak yang nggak mendonorkan darahnya. Mereka kan lagi puasa sih. Nah kita orang-orang Kristen coba kita yang memberi darah kita ya. Saya kira itu saja Bapak Ibu, ada pengumuman lain? Tidak ada. Oh ya satu lagi, persembahan dan penjualan baju pre-love. Terus kemudian ada persembahan juga dari seseorang untuk renov gereja kita, ya sebetulnya gereja kita udah bagus sih, saya nyaman tapi terlalu kecil Bapak Ibu ya. Pernah sampai ke 60 orang Pak, sampai ada yang di luar. 60 ya, sebenarnya sampai 60 kita pinjam kursi. Nah nanti kita coba akan renov, perluas sampai ke belakang. Itu karena nempel dengan temboknya sudah lapuk sebetulnya. Jadi mungkin nanti diakali pakai aquaproof atau bagaimana. Ya, terus berdoa Bapak Ibu, ya untuk Menjasem juga sudah ada rencana barangkali tahun depan ya Pak, bisa menempati tempat yang baru mudah-mudahan. Tapi paling enggak kontraknya saya dengar sudah diperpanjang 1 tahun lagi ya. 1 tahun lagi. Jadi kalau misalnya ternyata kontraknya belum selesai tapi tempat yang barunya sudah jadi ya nggak apa-apa, ditinggal saja kontrakannya. Lah kita terus berdoa jadi Asem 3 menjadi gereja pusat kita dan kita dinamakan cabang. Kemarin Pastor Daniel mengikuti Rakerda sudah bukan satelit.
Karena satelit itu istilah dari gereja lain selain GBI. Waktu dulu kita ngikutnya ke Abalov. Tapi kemarin pas Rakerda dibilang kita adalah cabang. Jadi gereja cabang atau home base ya kita bilangnya ya. Tapi cabang Serayu, GBI cabang Menjasem, nanti mungkin ada GBI cabang Prawalayar, rencana seperti itu. Ya, termasuk GBI cabang Hong Kong. Ya, nanti Bu Agnes akan pelayanan di sana sekitar bulan April di Hong Kong. Karena itu di Hong Kong sama seperti kita, cabang dari Asem 3, seperti itu. Baik, saya kira itu saja. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri kebaktian kita. Sebelum kami mengakhiri kebaktian kami Tuhan, kami berdoa buat Ko Iwan, suami dari Bu Rolia, yang saat ini mengalami sakit lambung. Kami berdoa Tuhan biar Engkau menjamah dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Lambungnya ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sempurnakan Tuhan, Kau yang menyembuhkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk setiap kami di tempat ini. Dengan cuaca yang hujan panas berubah-ubah, kami berdoa Engkau lindungi setiap kami, sehingga kami boleh sehat semua ya Tuhan. Tubuh kami dilindungi ya Bapa, kami boleh sehat, boleh melakukan aktivitas kami seperti biasa ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa, di mana beberapa hari ini kadang-kadang hujan dan sampai membuat rumah kami banjir. Tuhan Kau menjagai kami sekeluarga ya Tuhan, sehingga walaupun banjir tapi kami dibebaskan dari setiap sakit penyakit ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami berdoa ya Bapa, Engkau memberkati setiap pekerjaan kami, setiap usaha kami, bahkan Engkau memberkati keluarga kami, anak-anak, bahkan sampai cucu-cucu, Tuhan Kau yang memberkati. Seperti yang firman-Mu malam hari ini kami dengar, kami mau menyampaikan suara kebenaran Tuhan, untuk anak-anak dan untuk cucu kami, untuk generasi-generasi kami ya Bapa. Karena kami tahu Tuhan, mereka adalah orang-orang ya Tuhan, yang siap dipakai oleh Tuhan sama seperti Musa ya Tuhan. Sama seperti Ibu Yokebed yang menyuarakan suara kebenaran kepada Musa. Dan sampai akhirnya Tuhan pakai Musa secara luar biasa. Karena ada seorang ibu yang luar biasa mau menyuarakan suara kebenaran. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur malam hari ini Engkau memberkati pekerjaan kami, yang masih sekolah Tuhan juga Engkau memberkati sekolah kami ya Tuhan. Dan biarlah kami boleh menjadi saksi dimanapun kami berada. Bapak Ibu, angkat tangan kita. Oh saudaraku, biarlah engkau pulang menjadi saksi Kristus. Engkau boleh memuridkan dan engkau boleh menjadi berkat dimanapun engkau berada. Karena firman Tuhan berkata, aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kepada setiap orang-orang yang mau menyuarakan suara kebenaran, kepada setiap orang-orang yang mau memuridkan, kepada orang-orang yang mau menjadi saksi dimanapun kita berada. Saudara, percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan menyertai Bapak Ibu Saudara semua dengan berkat dari Allah Bapa dan kasih sayang dari Tuhan Yesus, bahkan persekutuan dari Roh Kudus hari ini sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua. Haleluya, sama-sama katakan amin.